Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Ajis dengan NPM 123333010. Kali ini saya akan memberikan contoh perhitungan alokasi distribusi dengan metode Vogel atau FAM. Di sini kita lihat dulu pada tabel ini ada gudang dan juga tujuan. Di sini untuk baris yaitu gudang, lalu untuk tujuan atau kolom di sini adalah tujuan dengan total tujuan ada 4 dan juga total gudang ada 3. Dan di sini di demand atau kebutuhan ya, yang pertama untuk kolom 1 ada 70, untuk kolom 2 90, kolom 3 60, kolom 4 80. Dengan masing-masing gudang bisa menyuplai sebanyak atau memberikan kebutuhan sebanyak 120, lalu ya, gudang kedua 80, gudang ketiga 100. Lalu di sini pertama-tama kita cari terlebih dahulu selisih baris dan juga selisih kolom dengan kita cari nilai terkecil pada setiap gudang dan juga setiap tujuan. Perlu kita ingat untuk selisih baris yaitu dari kiri ke kanan, lalu untuk kolom dari atas ke bawah. Oke, lanjut. Di sini kita bisa lihat pada gudang 1 nilai terkecilnya itu yaitu 8 dan juga 6. Maka selisihnya untuk baris gudang ini adalah 2. Lalu kita cari juga nilai terkecil pada baris kedua. Nah, di sini di baris kedua ini nilai terkecilnya yaitu 9 dan juga 7. Maka selisihnya sama yaitu 2. Lalu untuk baris ketiga atau gudang ketiga kita cari nilai terkecilnya yaitu 9 dan juga 5 dengan selisih 4. Nah, sekarang kita cari selisih kolomnya. Pada bagian selisih kolom ini kita cari juga nilai terkecilnya. Pada T1 ini selisih nilai yang paling kecil yaitu ada 8, 9 dengan selisih 1. Lalu untuk tujuan kedua atau kolom kedua ini bisa kita lihat nilai terkecilnya yaitu 6 dan juga 9 dengan selisih 3. Lalu untuk tujuan ketiga atau kolom ketiga dengan nilai terkecil yaitu 10 dan juga 13 dengan selisih 3. Lalu pada kolom keempat nilai terkecilnya yaitu 7 dan juga 5 dengan selisih 2. Nah, lalu kita cari hasil selisih yang paling besar di antara baris dan juga kolom. Bisa kita lihat yang paling besar yaitu ada pada selisih baris dengan hasil. Di sini karena hasil terbesarnya ada pada baris gudang ketiga, maka kita cari nilai terkecil pada baris gudang ketiga di antara 14, 9, 16 dan juga 5. Nah, di sini karena nilai terkecilnya yaitu angka 5, lalu kita lihat kebutuhan pada tujuan keempat. Kebutuhan sebanyak 80. Nah, di sini kita lihat juga pada baris gudang ketiga. Di gudang ketiga ini bisa menyuplai barang sebanyak 100. Namun yang dibutuhkan pada kolom keempat ini adalah 80. Maka 100 dikurang 80 masih memiliki sisa 20. Lalu 80-nya kita masukkan ke sini.
Nah, di sini karena pada kolom T4 ini sudah terpenuhi kebutuhannya, maka kita bisa tutup bagian kolom 4. Bisa kalian warnain jika kalian menggunakan Excel, atau bisa diarsir jika kalian tulis tangan. Oke, baik. Selanjutnya kita hitung lagi untuk bagian selanjutnya. Di sini kolom T4 sudah dari itu. Hitung itu pada gudang 1 sampai itu sampai tujuan 3. Sekarang kita cari lagi selisih baris dan pada gudang 1 pada baris 1 ini bisa kita lihat masih tidak ada perubahan dengan nilai terkecilnya yaitu 8 dan juga 6, maka selisihnya tetap sama dengan yang pertama yaitu 2. Lalu untuk baris kedua atau gudang 2 ini bisa kita lihat nilai terkecilnya adalah 9 dan juga 12 di antara 3 ini. 9 dan juga 12. Maka selisihnya yaitu 3. Lalu pada baris gudang ketiga ini nilai terkecilnya adalah 14 dan juga 9. Maka selisihnya yaitu 5. Lalu kita cari juga untuk kolomnya. Untuk selisih kolomnya, yang pertama untuk kolom 1 dengan selisih 1, lalu untuk kolom 2 dengan selisih 3, lalu untuk kolom 3 dengan hasil selisihnya 3, maka di sini nilai hasil dari selisih terbesarnya yaitu 5 pada bagian selisih baris. Nah, di sini karena selisih barisnya ada pada bagian garis ketiga, maka kita cari lagi nilai terkecil di antara 3 nilai ini, dan hasil terkecilnya yaitu 9. Nah, dikarenakan tadi hasil dari penjumlahan 100 dikurangi 80 masih tersisa 20, maka kita tambahkan ke kolom 2. Nah, di sini kita lihat di kolom 2 ini kebutuhannya itu adalah 90. Maka 90 dikurangi 20 hasilnya 70. Oke. Selanjutnya kita cari lagi selisih baris dan juga selisih kolom. Sebelum itu kita tutup dulu untuk baris gudang ketiga ini ya teman-teman. Karena ini sudah supply ini sudah tidak bisa memberikan supply lagi karena sudah dibagi ke bagian kolom 4 dan juga kolom untuk menambah kebutuhan di kolom 2. Jadi kita tutup, bisa diwarnain atau diarsir jika ditulis tangan. Lalu selanjutnya kita cari lagi selisih baris dan juga selisih kolom. Di sini sisa baris dan juga kolom yang bisa dialokasikan yaitu dari gudang 1 sampai juga dengan kolom 3 sampai gudang 2. Nah, di sini kita cari dulu selisih baris dengan gudang yang masih belum ada perubahan nilai terkecilnya yaitu 8 dan juga 6 dengan selisih 2. Lalu untuk baris kedua atau gudang 2 dengan selisihnya 3. 9. Cari selisih kolomnya juga di sini
masih belum ada perubahan. Nilai terkecilnya itu 8 dan juga 9 dengan selisih 1. Untuk kolom kedua dengan nilai terkecilnya yaitu 6 dan 12 dengan selisih 6. Lalu pada kolom ketiga nilai terkecilnya yaitu 10 dan juga 13 dengan selisih 3. Maka di sini di bagian selisih baris tidak ada hasil yang besar, dan di sini pada bagian selisih kolom ada bagian dengan hasil yang besar pada kolom kedua. Maka kita cari nilai terkecil pada kolom kedua. Ada nilai 6 yang paling kecil pada kolom kedua. Nah, di sini tadi kan sudah ditambah 20 dari hasil penjumlahan hasil dari alokasi antara di kolom keempat tadi. Maka sisanya kan 70. Nah, di sini kita lihat yang dibutuhinnya itu kebutuhannya itu sisanya adalah 70. Lalu supply pada gudang baris pertama ada dengan nilai 120. Maka kita kurangi 120 dikurangi 70. Nah, lalu kita tutup untuk bagian kolom T2 karena sudah terpenuhi 90 ya. Lalu selanjutnya sebelum kita lanjut, kita cari lagi selisih barisnya. Yang bisa dihitung itu adalah 8 pada kolom T1, lalu 9 pada kolom T1, lalu 10 pada kolom T3, lalu 13 pada kolom T3. Yang pertama, nilai terkecilnya berarti adalah 8 dan juga 10. Nah, dengan selisih 2. Lalu, untuk baris gudang kedua ini adalah 9 dan juga 13. Dengan selisih 4. Lalu pada selisih kolom masih tidak ada perubahan dengan nilai selisihnya 1. Lalu pada kolom ketiga masih tidak berbeda dengan selisih 3. Nah, di sini bisa kita lihat karena tidak ada lagi bahan dan hanya tersisa hasil dari penjumlahan gudang-gudang sebelumnya, alokasi gudang-gudang sebelumnya, maka kita masukkan hasil ini pada kolom T3. Kedua hasil ini pada kolom ketiga. Nah, di sini total pada kolom ketiga juga sudah terpenuhi teman-teman dengan nilai 60. Lalu selanjutnya bisa kita hitung atau kita jumlahkan semuanya dengan cara misalkan ini 80 dikali 5, lalu selanjutnya 10 dikali 13, lalu 50 dikali 10, lalu 70 dikali 60, dikali 60, sorry, 70 dikali 6, lalu 20 dikali 9,
lalu 70 dikali 9. Nah, dengan total sebanyak 2260. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.